Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kirunjana, NPM 22082602661. Saya kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tension pneumothorax, yang dimana definisinya sendiri adalah tension pneumothorax itu adalah suatu keadaan yang dimana terdapatnya udara atau gas di dalam rongga antara pleura, parietal, dan juga visceral. Nah, ini biasanya menyebabkan kolapsnya paru yang terkena di mana etiologinya sendiri atau penyebabnya sendiri biasanya tuh karena spontan primer, spontan sekunder, lalu ada traumatik seperti traumatik tumpul, lalu ada traumatik penetratif atau trauma tajam. Yang dimana kalau spontan primer itu biasanya karena pecahnya bleb pada paru, lalu untuk spontan sekunder sendiri, dia itu biasanya karena komplikasi penyakit paru ya seperti PPOK. Lalu kalau pada traumatik itu kan terbagi dua, traumatik tumpul ataupun penetratif. Biasanya kalau tumpul itu biasanya karena kecelakaan atau juga terjatuh, sedangkan yang penetratif itu biasanya karena luka tusuk atau luka tembak. Nah, kalau untuk faktor risikonya sendiri, dia tuh biasanya ada laki, jenis kelamin laki-laki, usianya itu biasanya 20 sampai 40 tahun. Lalu biasanya dia ini tinggi, kurus, dan biasanya dia juga perokok dan ada riwayat penyakit keluarga seperti PPOK atau mungkin pneumonia. Lalu ada trauma dada, biasanya itu karena tertusuk atau mungkin dia ada patah tulang dada dan juga perubahan tekanan udara. Nah, untuk patofisiologinya sendiri itu bisa kita lihat yang pertama itu biasanya itu dia ada cedera pada ruptur pleura. Nah, selanjutnya di sini udara itu akan masuk ke rongga pleura yang dimana nanti akan terjadilah hilangnya tekanan negatif pada intrapleura yang dimana di sini nanti akan menyebabkan peningkatan tekanan pleura. Nah, terjadilah kolaps paru atau atelektasis yang dimana itu akan terjadi paru mengempis dan terjadilah ventilasi alveolus yang menurun. Lalu terjadilah gangguan pertukaran gas atau hipoksemia di mana O2 itu akan menurun. Lalu terjadilah tension pneumothorax yang di mana udara itu akan terperangkap di mana di sini itu terjadilah mediastinumnya bergeser lalu ada penurunan peneus return lalu terjadilah shock obstructive di mana biasanya itu penanda bahwa ini terjadi gawat darurat. Nah, biasanya sendiri di sini dia manifestasi klinisnya itu biasanya dia ada nyeri dada, sesak napas, takikardi, lalu ada juga batuk kering, lalu ada pucat dan ada penurunan saturasi oksigen yang dimana di sini juga akan terjadilah distensi vena jugularis, lalu eh, terjadilah dia deviated trachea dan juga hipertensi. Nah, biasanya untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, dia ini biasa terdapat pencembungan pada sisi yang sakit, lalu pada waktu respirasi bagian yang sakit gerakannya akan tertinggal, dan juga ada trakea dan jantung yang terdorong ke sisi yang sehat. Lalu ada suara ketok pada sisi sakit. Biasanya itu bunyinya hipersonor sampai juga timpani dan tidak menggetar. Lalu ada pengembangan dada yang tertinggal. Lalu terdapat hematom yang positif. Sedangkan pada pemeriksaan penunjangnya sendiri, di sini dia biasanya pada foto toraks terlihat akan tampak hiperlusen karena adanya cairan. Lalu untuk tata laksananya sendiri atau pengobatannya sendiri, biasa ada proteksi diri, lalu kita bebaskan jalan nafasnya, lalu kita infus berikan oksigen terlebih dahulu 10 sampai 12 liter per menit, lalu dekompresi atau needle paracentesis atau midclav atau bisa kita sebutkan WSD, lalu pasang chest tube segera. Lalu untuk batuknya kita bisa berikan Ambroxol yaitu 500 mg secara 3 kali 1 per hari. Lalu kita bisa berikan amoxicillin 500 mg 2 kali 1 per harinya. Nah, kalau untuk komplikasinya sendiri biasanya itu ada seperti kegagalan nafas, respirasi, lalu ada henti jantung dan paru, baru juga ada kematian dan juga edema paru. Nah, kalau untuk edukasinya sendiri, kita di sini bisa eh, mengedukasi tidak menggunakan narkoba, hindari atau batasi aktivitas dengan perubahan tekanan udara yang drastis,
Lalu jaga pola hidup sehat dan hindari aktivitas yang terlalu berat dan juga mungkin bisa menjaga kebersihan untuk di bagian dada dan juga kebersihan pada udaranya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.